A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa anfusikum wa ahlikum naro. Maaf ya, izin wabil khusus buat mengingatkan pribadi, buat keluarga, buat saudara-saudara ya. Dari yang doib, dari yang fakir. Selamat Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban ya. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang saya hormati wabil khusus keluarga besar saya, para alim ulama, para kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh maupun yang dekat, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takjim saya. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan kita. Kita syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa ditambah umur kita buat mendekatkan diri sama Tuhan kita, karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat, sehat akidah kita, sehat akhlak kita semua ya, buat menjalankan aktivitas kita pada masing-masing tempatnya ya. Mari sama-sama kita mohon, kita meminta sama Tuhan kita biar kita diberikan kesehatan ya, buat semua ya, yang saya hormati, yang saya cintain, yang saya sayangin semua, enggak satu-satu ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita diterima di sisi Allah Tuhan kita semua ya. Dalam hari raya kurban itu buat kita semua yang merasa kita punya kelebihan, yang merasa kita kecukupan, dan ada juga yang belum punya merasa kecukupan tapi niat di dalam hati mau berkurban. Amin. Mudah-mudahan kita semua, biarin katanya kita nggak mampu, belum bisa kayak yang lain, kita diberikan hati kita untuk siap berkurban juga ya. Jadi saya kedatangan seorang udah berumah tangga. Ada kisah cerita dari dia sendiri bahwa dia yang selalu mau berkurban, mau membeli kambing yang dia sisihkan sedikit demi sedikit. Dia setiap tahun dia pengen berkurban. Tapi di situ ada ibarat kalau kayak ada penghalang dari seorang pendamping yang nggak pernah mengizinkan dia buat berkurban. Setiap tahun dia ngomong sama pendampingnya atau istrinya, insya Allah
Lebaran saya mau beli kambing buat berkurban. Setiap berbicara urusan kurban itu bininya sedikit pun nggak mengizinkan. Kata bininya kayak pengen dialem, kayak pengen disohor sama orang. Hidup juga masih susah, sekarang belagu-lagu segala mau kurban sekarang. Cukupin dulu dalam rumah tangga kita, baru kita berkurban. Sebagai seorang suami, namanya saudara kita, hatinya ini setiap dia mau mengucap kurban, dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ke 5 tahun, dia ini memutuskan manggil saya untuk nyembelih kambing yang boleh dia beli. Cuman ada kejanggalan sedikit dari istrinya. Apabila kata dia mau berkurban, kata dia silahkan. Cuman kita putus dalam rumah tangga. Saya sedih mendengar kata-kata seperti kayak gitu. Jadi korbannya 2 nih, korban kambing sama ngorbanin istri yang dia cintain. Kata istrinya, saya nggak pernah dididik suruh berkurban sama orang tua saya. Orang tua saya juga katanya nggak pernah berkurban. Wahai keluargaku, wahai saudara-saudaraku, buang sifat-sifat yang seperti gitu. Ya, kita jangan merasa pelit, koret, kita punya milik, punya rezeki. Ya, kita pastabikul khairat. Kita cuci sama kita, hati kita yang keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Ya, sisihkan milik rezeki kita. Setahun sekali kita punya milik, punya rezeki, kita berkurban. Yang namanya berkurban, kurban hewan itu cuman adanya di bulan haji. Di luar bulan haji kurban hewan namanya hakikat. Susah juga nih nyari pendamping nih yang namanya bini model kayak begini. Bukannya dia bersyukur, berterima kasih sama suami, ditunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, bukan jalan yang dimurkai sama Tuhan. Makanya kita semua, kita bermohon, kita meminta sama Yang Maha Kuasa, minta dimudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan hati kita yang 2 antara laki-laki sama wanita kudu sama-sama seiring dan seirama, selurus, lurus. Nah, iya. Kalau katanya ada tolak belakang, ya itulah. Makanya di situ itu mendekatkan kehancuran. Jangan takut miskin, jangan takut susah. Kita di jalan Tuhan. Semua yang datang dari ada di kita itu semua datangnya dari Tuhan. Kita kembalikan lagi ke jalan Tuhan. Ya, mudah-mudahan ya hati kita selalu tertanam, selalu ingin berbuat kebajikan di jalan Tuhan, fisabilillah. Ya, laksanakan, siap. Mudah-mudahan bisa menunjukkan kita ke jalan yang terang. Nah, mungkin begitu aja, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.